Korps Marinir Brigif 4 berdiri sendiri di Lampung. Senin pagi melaksanakan vaksinasi massal bagi mahasiswa dan masyarakat maritim. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan di salah satu aula kampus swasta di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Kelurahan Labuhan Ratu, Kedaton, Bandar Lampung. Tim menyediakan 600 dosis pada pelaksanaan vaksinasi ini. Keterbatasan stok vaksin membuat program serbuan vaksinasi di Lampung tersendat. Selain ke Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, TNI di Lampung juga telah berusaha meminta pasokan vaksin COVID-19 ke pemerintah pusat. Untuk lobi-lobi, terus terang kami sudah segala cara. Dinas Kesehatan Provinsi, kemudian ke Kesdam, dalam hal ini Korem 4 Batam, kemudian kami juga berkoordinasi ke Polda. Karena memang sikon yang ada, vaksinnya terbatas dan kami sangat tergantung oleh vaksin tersebut. Akhirnya Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Tole Dailambi mengatakan stok vaksin COVID-19 di Lampung nyaris habis. Pihak Pemprov masih menunggu tambahan pasokan dari pemerintah pusat yang jadwalnya belum diketahui secara pasti. Kabarnya ada 1 juta, cuman kita belum tahu ke bagian Bandar Lampung berapa belum tahu. Termasuk dengan vaksin anak ya Pak ya, itu kan vaksin anak sama sekali belum tersentuh nih. Iya. Bahkan ada yang memaksakan ke puskesmas sendiri-sendiri. Nah, Gitu ya itulah makanya kita minta masyarakat juga bersabar. Yang jelas pemerintah berupaya maksimal supaya semua vaksinasi ini bisa dijaga semuanya. Dari jumlah 6,5 juta target warga di Lampung yang akan disuntik vaksin, hingga Senin siang baru sekitar 6,12%-nya saja yang telah disuntik vaksin tahap 1 dan 2. Kebutuhan vaksin COVID-19 di Lampung sekitar 14 juta dosis. Namun saat ini Provinsi Lampung baru mendapatkan sekitar 2 juta dosis. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. 650 narapidana di Lapas Kelas 2B Gunung Sugi, Lampung Tengah, Senin pagi mengikuti vaksinasi tahap pertama. Pelaksanaan vaksinasi digelar dalam lingkungan lapas dengan melibatkan 35 vaksinator dari Dinas Kesehatan Lampung Tengah. Mas, jangan teriak ya. Waktu pelaksanaan vaksinasi di Lapas Gunung Sugi, Lampung Tengah terbilang lebih lambat dibandingkan dengan lapas lain akibat keterbatasan jumlah vaksin COVID-19 di Lampung. Seperti Lapas Kalianda, para narapidananya bahkan sudah menjalani vaksinasi kedua. Sementara untuk di Lapas Gunung Sugih baru pelaksanaan vaksinasi tahap pertama. Kita vaksinasi atas bantuan dari Pemkab Gunung Sugih yang hari ini Pak Bupatinya sangat luar biasa hadir di tengah-tengah kita. Oke Pak, ini kan di Lapas Gunung Sugi ini nggak cuma penduduk warga Lampung Tengah, ada di luar Lampung Tengah dan Provinsi Lampung. Apakah mereka orang juga divaksin atau seperti apa? Semuanya kita vaksin Pak, semuanya kita vaksin. Termasuk pegawai dari 74 pegawai sudah kita vaksin semua. Pelaksanaan vaksinasi di Lapas Gunung Sugi berjalan lancar. Petugas Dinas Kesehatan Lampung Tengah menyediakan 700 dosis vaksin untuk para narapidana. Melakukan vaksinasi di LP Gunung Sugi ini, yang pertama tentu menjadi hak semua warga untuk mendapatkan itu semua. Lalu saya berharap ini ada sebuah antisipasi. Jadi saya tidak ingin justru nanti begitu sudah muncul dulu, ada yang terkonfirmasi, baru kita gopoh-gopoh melaksanakan ini. Ini yang saya tidak ingin terjadi. Oleh karena itu, kita sedia payung sebelum hujan lah ya. Narapidana termasuk diprioritaskan untuk disuntik vaksin karena rentan tertular COVID-19 akibat tinggal berkelompok di dalam ruangan terbatas. Sebelum adanya vaksin COVID-19, pemerintah bahkan memberikan program asimilasi bagi narapidana atau bebas sebelum waktunya. Hal tersebut untuk mencegah adanya klaster COVID-19 dari lingkungan rutan dan lapas. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Masa sulit sedang melanda para petani sayuran di Lampung Barat. Dampak pelaksanaan PPKM, harga sayuran di wilayah ini turun drastis. Tentu kondisi ini dikeluhkan para petani sayuran. Meski hasil panen bagus dan melimpah, namun mereka masih saja rugi karena harga sayuran murah.
Di antaranya dialami para petani sayuran di Kelurahan Waibengaku, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat. Harga tomat di kalangan petani yang dibeli agen turun Rp4.000 per kilogramnya dari harga bulan lalu Rp11.000 per kilogram, kini tinggal Rp7.000 per kilogram. Harga kol atau kubis turun Rp1.000 dari harga Rp3.500 per kilogram, kini tinggal Rp2.500 per kilogram. Untuk harga sawi yang turun parah, dari harga Rp1.000 kini tinggal Rp300. Kalau sekarang ini informasi harga ini turun semua Pak, dari tomat, sawi. Apa-apa ya Pak? Dari tokol ini kan udah turun, sop turun, buncis turun, pokoknya semua udah turun Pak harga sayur. Berapa sih Pak harganya? Dari sop itu kemarin tembus harga 30.000 per kilo Pak, sekarang tinggal 12.000. Tomat itu sekilo 11.000, sekarang tinggal 8.000 lagi. Nah, buncis ini kayaknya sekitar 4.000-an buncis sekarang dari 11.000 itu. Menurut agen, turunnya harga sayuran karena stok dari petani melimpah sementara penjualan ke masyarakat sedikit. Penjualan sayuran berkurang drastis dampak pembatasan kegiatan masyarakat yang dilarang menggelar pesta hajatan dan pelaksanaan pembatasan jam operasional usaha restoran serta rumah makan. Kalau harga sayur rata-rata sekarang mulai anjlok lah. Sawi cuma 500, labu 800, timun 1000, wortel turun juga sekitar 2000. Yang paling jauh pesan sayuran apa dong? Yang paling ini tomat lah yang masih mahal, tapi udah mulai turun juga. Turun ya? Kabupaten Lampung Barat merupakan wilayah terbesar pemasok sayuran untuk seluruh pasar di Lampung, termasuk pasar di Kota Bandar Lampung. Pasokan sayuran umumnya berasal dari Lampung Barat, meski dapat tambahan pasokan dari Pulau Jawa, yakni Jakarta dan Jawa Barat. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.